Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you? I hope you always in the good condition. Okay, in this video before I start, let me introduce myself. My name is Nadia Tasya Pratiwi, and in this video, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang desain silabus. Oke, langsung saja. Nah, poin yang pertama, saya akan membahas tentang what is syllabus. Apa itu silabus? Nah, di sini saya mengambil atau mencantumkan dua tokoh yang memaparkan pengertian silabus. Yang pertama menurut Salim tahun 1987, dan yang kedua menurut Ella Yulailawati tahun 2004. Menurut Salim, silabus adalah garis besar, ringkasan, abstrak, atau poin utama dari isi atau materi pembelajaran. Sedangkan menurut Ella Yulailawati, silabus adalah seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis, memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Nah, jadi menurut saya silabus ini adalah seperangkat rencana yang berisi garis besar atau pokok-pokok pembelajaran yang harus berpatokan pada kurikulum yang telah ditetapkan dan yang harus dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Baiklah, next. Nah, ini mengenai landasan pengembangan silabus. Landasan pengembangan silabus ini tertera atau tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, tepatnya di pasal 20. Adapun isinya sebagai berikut. Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Oke, selanjutnya mengenai kerangka silabus. Nah, berikut ini adalah contoh kerangka silabus khususnya pada kurikulum 2013. Adapun formatnya meliputi mata pelajaran, kelas, kompetensi inti yang dijabarkan dari kompetensi inti 1 sampai kompetensi inti 4. Nah, dapat kita lihat bersama ada beberapa kolom di sini. Nah, di dalam kolom inilah dicantumkan beberapa komponen-komponen silabus. Nah, dapat kita lihat di kolom yang pertama terdapat komponen silabus yang pertama, yaitu kompetensi dasar. Nah, di kolom inilah akan dijabarkan beberapa kompetensi dasar pada setiap mata pelajaran. Di kolom yang kedua terdapat komponen silabus yang kedua, yaitu materi pokok atau materi pembelajaran. Di kolom yang ketiga terdapat komponen silabus yang ketiga, yaitu kegiatan pembelajaran. Di kolom keempat terdapat komponen silabus yang keempat, yaitu penilaian. Kemudian di kolom yang kelima terdapat komponen silabus lainnya, yaitu alokasi waktu. Dan di kolom terakhir terdapat komponen silabus yang lainnya, yaitu sumber belajar. Oke, berikutnya mengenai prinsip pengembangan silabus. Nah, ada 8 prinsip dalam pengembangan silabus. Yang pertama adalah ilmiah. Jadi, keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Prinsip yang kedua adalah relevan. Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus harus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Prinsip yang ketiga adalah sistematis. Jadi komponen-komponen yang ada dalam silabus harus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Prinsip yang keempat adalah konsisten. Adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, materi pokok atau materi pembelajaran,
pengalaman belajar atau kegiatan belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Prinsip yang kelima adalah memadai. Jadi di dalam prinsip kelima ini cakupan materi pokok atau materi pembelajaran, kegiatan belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Kemudian prinsip yang keenam adalah aktual dan kontekstual. Cakupan materi pokok atau materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian harus memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Kemudian prinsip yang ketujuh adalah fleksibel. Keseluruhan komponen yang ada di dalam silabus dapat mengakomodasikan keragaman peserta pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Kemudian prinsip yang terakhir yaitu menyeluruh. Jadi di dalam prinsip yang terakhir ini seluruh komponen atau semua komponen yang ada di silabus harus mencakup keseluruhan ranah kompetensi, yakni afektif, kognitif, dan psikomotor. Poin berikutnya mengenai unit waktu silabus. Nah, ada 3 hal atau 3 unit yang harus diperhatikan dalam menetapkan alokasi waktu di dalam silabus. Yang pertama itu disusun berdasarkan alokasi waktu yang disediakan untuk mata pelajaran. Jadi jadi silabus setiap mata pelajaran disusun berdasarkan seluruh alokasi waktu yang disediakan untuk mata pelajaran selama penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Yang kedua adalah memperhatikan alokasi waktu per semester, per tahun, dan alokasi waktu mata pelajaran lain yang sekelompok. Nah, yang ketiga adalah implementasi pembelajaran per semester menggunakan penggalan silabus sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar kurikulum 2013. Oke, selanjutnya poin berikutnya mengenai langkah-langkah pengembangan silabus. Nah, di dalam pengembangan silabus ini ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan. Langkah pertama yaitu mengkaji terlebih dahulu kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, di dalam langkah ini harus memperhatikan ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu disiplin ilmu atau tingkat kesulitan materi, kemudian keterkaitan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran, dan juga keterkaitan kompetensi inti dan kompetensi dasar antar mata pelajaran. Kemudian langkah yang kedua adalah mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. Nah, di dalam mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran yang menunjang pencapaian kompetensi dasar harus mempertimbangkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu potensi peserta didik. Yang kedua, relevansi dengan karakteristik daerah. Yang ketiga, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Yang keempat, kebermanfaatan bagi peserta didik. Yang kelima, struktur keilmuan. Yang keenam, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. Yang ketujuh, relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan. Dan yang terakhir adalah alokasi waktu. Kemudian langkah selanjutnya, langkah yang ketiga adalah mengembangkan kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran ini dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik dengan guru, peserta didik dengan lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi dasar. Pengalaman belajar yang dimaksud dapat terwujud melalui penggunaan pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada peserta didik. Kemudian langkah yang selanjutnya, langkah yang keempat adalah merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur, yang mencangkup sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Nah, indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur atau dapat diobservasi. Nah, kemudian
langkah selanjutnya yaitu penentuan jenis penilaian. Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes atau non-tes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. Nah, langkah yang selanjutnya adalah menentukan alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu rata untuk menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam. Nah, langkah yang terakhir adalah menentukan sumber belajar. Nah, sumber belajar adalah rujukan objek ataupun bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang berupa seperti media cetak, media elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Nah, itulah beberapa langkah-langkah pengembangan silabus. Nah, pengembangan silabus ini dapat dilakukan oleh guru secara mandiri maupun berkelompok, kemudian dapat dilakukan oleh kelompok musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP atau pusat kegiatan guru PKG, dan juga dapat dilakukan oleh dinas pendidikan. Oke. Yep, so that's all penjelasan saya mengenai desain silabus, and thank you for watching.